sudah trauma. Ya. Trauma karena begitu selesai seringkali kata-kata yang tidak nyaman itu yang diterima. Ya, dan makin keras. Tapi begitu kita masuk ke paroki yang gerejanya bocor, gerejanya tidak terurus, sebagaimana Yesus melihat orang lain, dia mengatakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang lain. Ini yang menggerakkan dan meruntuhkan trauma untuk kita. Ini menjadi sebuah pengalaman. Maka saya katakan kepada Pak Saudara, jangan berpikir trauma itu, tetapi lihatlah mereka membutuhkan, mereka merindukan untuk memiliki sebagaimana gereja yang ada. Luar biasa, kurang lebih donatur yang pastor ada dapatkan dan saya juga sedikit sekali. Tetapi yang mau saya katakan pada kesempatan ini adalah donatur utama itu adalah umat di sini. Mengapa saya katakan begitu? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dan harapan kita kepada stasi-stasi lain. Kalau bukan karena adanya semangat dari umat di tempat di mana gereja akan dibangun, donatur tidak akan membantu. Percaya saja, tidak akan mereka bantu kalau tidak ada semangat. Satu contoh, saya mengatakan kepada donatur, tolong bantu di gereja stasi di Pakali. Dia bertanya pada saya, itu masuk wilayah pelayanan pastor bantu enggak? Bukan, saya bilang. Loh, kok bisa? Kok bisa? Saya katakan saya minta tolong, karena saya punya harapan itu. Harapannya apa? Saya katakan tempat itu menjadi ladang yang subur untuk umat Katolik. Dan semoga apa yang menjadi semangat dari umat yang tadi dikatakan oleh Ibu Ketua Umat dengan gerai air matanya, semangat itu terus menyala di tengah umat. Kekompakan dan kebersamaan umat tetap menyala. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, para pastor, umat tidak datang ke pasturan minta dibaptis, tetapi kita harus keluar dari rumah kita datang kepada mereka. Lagu tadi juga mengatakan seperti ini, berjumpa kawan pembalap damai, berjumpa Tuhan, rendahkan diri, rendahkan hati. Saya punya pengalaman Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Besar sekali umat di Dipakali ini 13 kakak, kurang lebih 40 jiwa. Besar. Besar. Saya merayakan perayaan Ekaristi di lereng Gunung Bondang. Sekarang masuk wilayah Paroki Sariko. Duduklah kami misa di lantai di rumah mantan kades, ibu, bapak, dan satu anaknya. Kami lesehan misa di lantai. Kunjungan pertama kami bertiga saja. Kunjungan berikutnya
bisa 3 bulan sekali baru bisa, karena waktu itu saya bertugas di Puncak 60 stasiun dan itu jauh-jauh. Kunjungan yang kedua, saya bisa bagaikan penjual obat. Jadi orang berdiri melihat di seputaran tempat kami, makin semangat saya, walaupun umatnya cuma 3 jiwa. Apa yang terjadi sekarang? 75% dari masyarakat Topung itu menjadi Katolik. Maka besar, 13 kata itu besar. Kunjungan berikutnya saya perhatikan rumah itu kita di sini, kemudian ada satu bapak memandang terus ini selama perayaan Ekaristi. Lalu begitu selesai, karena diadakan makan bersama, bapak itu masuk, duduk di dekat saya. Apa yang dia katakan? Pastor, boleh tidak saya dibaptis? Saya katakan, siapa yang melarang itu? Bapak boleh dibaptis. Pastor tahu siapa saya? Saya katakan, saya tahu. Loh, dari mana pastor tahu siapa saya? Karena begitu ke stasiun, saya keliling ke rumah-rumah umat untuk menyapa mereka. Maka saya katakan, umat minta dibaptis bukan datang ke pastoran. Siapa bapak itu? Dia adalah dukun berlian di Lampung. Lalu dia katakan lagi, pastor, kalau saya dibaptis, boleh nggak saya melaksanakan untuk mengobati orang? Boleh. Boleh bingung. Boleh. Kalau Bapak mengobati orang dengan air, siapa yang menciptakan? Tuhan. Kalau Bapak mengobati orang dengan daun kayu, siapa yang menciptakan? Tuhan. Kalau Bapak mengobati orang dengan akar kayu, siapa yang menciptakan? Tuhan. Kalau Bapak mengobati dengan kulit kayu, siapa yang menciptakan? Boleh. Kalau Anda mengobati orang dengan apa yang Tuhan cipta. Tapi saya katakan ada 2 hal yang tidak boleh. Apa itu pastor? Ritualnya nggak boleh. Itu nggak boleh. Kemudian yang kedua nggak boleh, tidak boleh membohongi penyakit orang. Pastor tahu penyakit, dia tahu maksudnya. Harusnya kena mak orangnya itu, tapi dia katakan tetanggamu yang enggak gitu. Bohongi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, beliau dibaptis. Lalu orang kampung mengatakan, pastor, kalau dia tokoh kami dibaptis, lalu siapa yang ngurus kami? Yang memakamkan kami nanti. Saya katakan, mau ikut? Ayo. Padahal di situ ada pendeta yang sudah punya gereja. Hanya ada beberapa orang. Dan setiap pastor datang, duluan pendeta itulah yang datang ke rumah ketua umat dengan membawa Alkitabnya. Bahkan setiap kali berjumpa dengan pendeta itu, dia bertanya, pastor, kapan kunjungan ke Topung lagi? Saya katakan, apa minta dibaptis? Kadang-kadang dengan candaan kedekatan kita dengan umat, itulah yang menciptakan kehadiran dan ada banyak orang kembali ke gereja Katolik.
kembali. Itulah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan pernah waktu saya masih di PLT, saya diminta untuk melayani ke Jauh, dan waktu itu saya ditugaskan melayani sampai ke Tokyo itu lagi. Dan Bapak itu datang turun dari ladangnya sejauh 5 km jalan kaki karena dia mendengar wadian pemungkur itu api. Lalu saya tanya dengan dia, Bapak, bagaimana menjadi